Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Baik Bapak Ibu, dua kali kita alfa. Ya. Untuk pagi ini Bapak Ibu kita kini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 3 baleh nak? 2 baleh atau 3 baleh? 2 baleh Februari, 3 baleh Sya'ban. Itu artinya menunjukkan beberapa hari lagi, tak lama lagi Bapak Ibu, tidak sampai 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pagi ini ada beberapa kali pertemuan kita menjelang Ramadan, insyaallah 3 kali lagi kalau tidak salah itu, kalau dilihat kalendernya. Ya, 3 kali pertemuan. Nah, untuk pagi ini dan beberapa pertemuan berikutnya kita akan coba fokus fikih ibadah kita pada fikih puasa. Maka kita akan bahas kitabus shiyam pada pagi ini. Kitab bab yang membahas tentang puasa. Bapak Ibu, satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan SOP pelaksanaannya. Ya. SOP-nya hanya puasa. Allah langsung yang turunkan. Jadi SOP-nya langsung dari Allah. Berbeda dengan sholat, zakat dan haji Bapak Ibu. Ketika perintah sholat turun, itu perintahnya hanya umum. Aqimis shalah misalnya kan, dirikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat itu, kita masih membutuhkan keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak lengkap di dalam Al-Qur'an dijelaskan. Walaupun beberapa ayat menyebutkan ruku dan sujud, tapi mulai dari takbir sampai salamnya, bagaimana caranya, kita butuh keterangan hadis-hadis Rasul. Maka banyaklah hadis-hadis Rasul yang terkait dengan tata cara pelaksanaan sholat itu. Ketika Allah memerintahkan membayar zakat juga seperti itu. Wa atuz zakah, atau khuz min amwalihim shadaqah, atau innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Asnaf yang 8 disebutkan, orang yang menerimanya disebutkan, tapi berapa takarannya dan bagaimana cara penunaiannya, kita butuh keterangan dari Rasulullah, butuh keterangan hadis-hadis. Kalau tidak ada hadis, kita tidak bisa menunaikannya Bapak Ibu. Haji apalagi? Perintahnya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, atau atimul hajja wal umrata lillah, atau bahkan turun pun surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj yang terkait dengan haji itu juga tidak lengkap. Bagaimana manasik hajinya itu juga tidak lengkap. Bagaimana cara bermikotnya, kemudian bagaimana cara tawafnya, sa'inya, melontar sampai nanti ke melontar jumrah, kemudian tahallulnya, kemudian tawaf ifadahnya, kita butuh keterangan lanjutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi kalau puasa Bapak Ibu tidak keluar pun hadis-hadis Rasul, kita bisa menunaikannya dengan lengkap. Kita bisa menunaikannya dengan sempurna. Kenapa? Karena perintahnya sudah lengkap diturunkan oleh Allah, sudah detail diturunkan oleh Allah, dan ayatnya pun juga berurutan sehingga mudah kita memahaminya. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 183 sampai 187 itu SOP pelaksanaan Ramadan tuh Bapak Ibu. Nanti baca ayatnya itu. Menjelang masuk bulan Ramadan, nah baca ayat itu, kalau bisa baca tafsirnya. Di situ lengkap. Sia orang yang kamengarajuannya, apa tujuannya, kalau seandainya acara pelaksanaannya, bilo waktunya, kalau seandainya terhalang melaksanakannya, solusinya, sudah diturunkan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu. Nah, makanya dia menjadi spesial. Ibadah puasa itu menjadi ibadah spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasannya pun juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya ibadah yang yang tidak dicatat oleh malaikat. Jadi puasa itu Bapak Ibu balasannya langsung dari Allah sesuai dengan hadis kursi itu. As-siyamu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberikan balasan. Kalau kita sholat itu dicatat oleh malaikat. Kalau kita membayar zakat itu dicatat oleh malaikat. Kalau kita melaksanakan haji itu dicatat. Tapi kalau kita puasa Allah yang langsung mencatat, artinya apa? Memberikan balasannya. Wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya. Nah, ayat pertama yang terkait dengan perintah puasa itu surat Al-Baqarah ayat 183. Kita mereview saja Bapak Ibu. Ayat ini kan sering dibaca oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita. Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat itu cuman pemanasan senyum Bapak Ibu menjelang puasa tiba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita akan lihat ayat ini dulu Bapak Ibu untuk pagi ini. Ayat ini diawali dengan kalimat panggilan. Ya itu huruf nida. Diperkuat ayyu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan panggilannya itu bahkan panggilan langsung. Di dalam Al-Qur'an panggilan itu ada dua bentuknya. Ada panggilan langsung, direct call, dan ada panggilan tidak langsung, indirect call. Panggilan tidak langsung. Nah, panggilan tidak langsung itu biasanya Bapak Ibu pakai ya ayyuhaju, tapi ada kul di depannya. Kul ya ayyuha misalnya. Kul ya misalnya. Itu panggilan tidak langsung tuh. Nah, itu sederhananya. Contoh surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, kan? Nah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, wahai orang-orang kafir. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika Allah berbicara dengan orang-orang kafir, Allah tidak ngomong langsung kepada orang kafirnya, tapi Allah menggunakan jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa orang ketiga lah itu ibaratnya. Nah, tapi ketika Allah berbicara dengan orang yang beriman, Allah ngomong langsung, tidak ada kulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dari Allah langsung kepada orang-orang yang beriman itu. Paham Bapak Ibu bedanya kan? Nah,
Ba'aku Allah menggunakan panggilan langsung, dan kenapa untuk orang-orang kafir misalnya Allah menggunakan panggilan tidak langsung? Biasanya Bapak Ibu, kalimat langsung itu digunakan untuk orang-orang yang dekat, yang punya hubungan dekat. Tapi kalau panggilan tidak langsung itu digunakan untuk orang-orang yang ndak basapuan, ya kan? Kalau awak ndak basapuan jo orang, mudah-mudahan jangan sampai ya. Seandainya kok terjadi bantu itu tuh, awak ndak basapuan jo orang, sementara awak butuh apa namanya awak niu menagih hutangnya lah, nah, itulah misal contohnya awak niu menagih hutangnya, tapi awak ndak basapuan jinyo, apa caranya Pak Ibu? Hah? Pakai perantara kan? Pakai perantara, minta tolong ke kawan lain. Hei bro, tolong minta hutang kamu ke Pak Jatuh Cilah. Kan seperti itu kan? Jadi lewat orang lain Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya awak dakek jinyo, awak bakawan jinyo, awak minta hutang kainyo, pakai perantara juga? Enggak, langsung saya Bapak Ibu. Langsung aja. Bro, bayar hutang dulu ya. Kan seperti itu kan? Nah, pakai perantara. Kok pakai perantara? Karena awak ndak dakek jinyo, atau karena awak punya pembatas hubungan dengan dia. Nah, kenapa Allah tidak mau ngomong langsung dengan orang kafir? Karena kekafiran itu membuat pembatas antara Allah dengan orang itu. Paham Bapak Ibu kan? Jadi bahwa Allah tidak mau ngomong langsung dengan orang kafir itu karena Allah tidak suka kepada orang kafir itu, makasihnya itu tidak mau ngomong langsung karena ada pembatas, ada jarak, dan yang membuat Allah berjarak dengan orang itu adalah kekafirannya. Tapi kepada orang yang beriman Bapak Ibu, Allah ngomong langsung. Bahkan di ayat lain Bapak Ibu, bahkan seorang hamba pun kalau seandainya dia telah melakukan dosa maksiat luar biasa misalnya kan, Allah juga akan membuat jarak tuh Bapak Ibu. Dosa kita itu akan membuat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau awak dakek jo Allah, maka panggilannya langsung ya ayyatuhan nafsul mutmainnah misalnya kan, atau ya ibadi misalnya kan, langsung Bapak Ibu. Tapi kalau awaklah banyak dosa, kalau seseorang itu banyak dosa, Allah akan membuat jarak dengannya. Makanya kepada hamba pun Bapak Ibu, kalau dia banyak dosa, Allah tidak mau lagi ngomong langsung. Seperti surat Az-Zumar itu kan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam perbuatan dosa mereka. Jadi kepada hamba yang berbuat dosa pun Allah tidak mau lagi ngomong langsung. Kenapa? Karena dosanya itu menjadi pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apanya Bapak Ibu? Nah, tapi kepada orang yang beriman Allah gunakan panggilannya langsung. Ini menunjukkan adanya kedekatan hubungan antara Allah dengan orang yang beriman itu. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hebatnya Bapak Ibu, kalau ketika Allah itu dekat, bagaimana dekatnya Allah itu? Dari mana dapat jaminannya? Di ayat berikutnya. Di ayat 186-nya, lihat nanti. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau masih ada juga yang ragu, kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, wahai Muhammad, ya, inni qarib, aku itu dekat dengan mereka, enggak usah khawatir kata Allah. Enggak usah khawatir, aku dekat dengan mereka. Kalau kita dakek jo Allah Bapak Ibu, maka apa yang akan kita dapatkan? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan kabulkan doa-doa kita. Jadi kalau awak dakek jo orang, maka permintaan awak pun akan mudah didapatkan. Kalau akrab misalnya kan, misal Bapak Ibu, awak akrab jo seseorang, tahu-tahunya minta ke awak misalnya, minta atau minjam lah misalnya, Bu, ambo perlu bana pitih, bro, ambo sasak bana kini yang perlu pitih agak 2 juta. Dikasih kan enggak Bapak Ibu? Kalau awak dakik kayaknya dikasih. Tapi kalau enggak kenal misalnya, atau awak punya jarak jinyo, dikasih enggak Bapak Ibu? Enggak kan? Nah begitu dia Bapak Ibu.
Kalau kita dekat dengan Allah, maka apa janji Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan semua permintaannya ketika dia meminta. Itu dia. Nah, makanya apa pesan Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka bermohonlah kepadaku dan jaga keimanan itu, kata Allah kan. Jaga keimanan itu supaya apa? Supaya hubungan kedekatan kita dengan Allah tetap terjaga, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berpuasa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan panggilan langsung karena apa? Karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doanya dikabulkan. Maka di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya doa orang yang berpuasa. Kan itu tuh. Salah satunya doa orang yang berpuasa. Begitu dia hebatnya. Nah, maka kembali lagi ayat ini diawali dengan kalimat panggilan dan bentuk panggilannya adalah panggilan langsung. Dan yang dipanggil adalah orang yang beriman. Sering kita sampaikan Bapak Ibu, kalau panggilannya itu disebutkan orang yang beriman, kalau ada kata iman dalam kalimat itu, maka kalimat setelahnya pasti amal soleh. Amal soleh yang mengantarkan kita ke surga. Pasti amal soleh itu. Maka kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah itu bicara seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kamu benar-benar beriman, maka buktikan keimananmu itu. Dengan cara apa? Kerjakan amal soleh ini. Apa amal solehnya? Kutiba alaikumussyam. Karena tidak ada iman kalau tidak ada amal soleh, dan tidak ada amal soleh kalau tidak ada iman, Bapak Ibu. Makanya iman dan amal soleh itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Di ayat surat An-Nahl itu ayat 97 Allah sebutkan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapapun ia yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan amal solehnya itu berlandaskan keimanan, maka baru Allah Subhanahu wa taala perhitungkan amal solehnya. Maka apa kata Allah? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tapi kalau amal soleh tidak dilandasi dengan iman, maka amal itu tidak bernilai di sisi Allah. Walaupun itu amal kebaikan, Bapak Ibu. Kalau tidak dilandasi dengan iman, maka amal itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu ada orang non muslim yang ingin membantu pesantren-pesantren. Pernah dengar kan? Beberapa tahun yang lalu ada non muslim ingin bantu pesantren seperti ini. Nah, apakah amalannya itu bernilai? Tidak, di sisi Allah tidak bernilai. Sebanyak apapun dia memberikan bantuan, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bernilai? Karena dia tidak mengakui zat yang memberikan nilai itu. Karena dia tidak mengakui Allah sang pemberi nilai dari amalannya itu. Begitu dia. Oke. Nah, maka amal soleh itu butuh pembuktian. Ya, butuh pembuktian. Janganlah seseorang itu mengatakan beriman sebelum dia membuktikan keimanannya itu. Nah, apa pembuktiannya? Dalam bentuk amal soleh. Apa amal solehnya? Di ayat ini kutiba alaikumussyam, diwajibkan atasnya berpuasa. Nah, hebatnya Bapak Ibu, untuk puasa ini Allah menggunakan kalimat perintahnya itu dengan fi'il majhul namanya. Kutiba, diwajibkan. Kalau perintah sholat itu fiilnya maklum, ya, mewajibkan, memerintahkan. Kalau zakat juga, haji juga dalam bentuk fiil, dalam bahasa Arab Bapak Ibu. Tapi kalau puasa bentuknya diwajibkan. Nah, kalau kalimatnya majhul berarti ada yang disembunyikan di situ.
Ada yang disembunyikan. Karena dalam kaidahnya Bapak Ibu yang dimajhul itu artinya tidak ketahuankan, nah, tidak diberitahukan. Kenapa perintahnya dimajhulkan? Karena puasa ini memang ibadah yang tidak diumbar ke sana kemari. Ya, maka puasa itu Bapak Ibu tidak diketahui oleh orang lain kecuali kalau awak magi tahu orang lain. Kalau awak magi tahu orang lain, kalau awak sedang berpuasa berarti awak keluar dari fitrahnya puasa. Karena fitrahnya puasa itu memang disembunyikan. Maka ibadah puasa disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Kalau awak sholat, orang lain tahu Bapak Ibu. Orang tahu awak sholat kan? Kalau awak membayar zakat, orang lain tahu. Awak magian ke orang mah. Kalau awak haji apolai, orang lain tahu. Kadang-kadang alun barangke pai haji ledo leba kumpul orang sekampung di rumah kan, untuk magi tahu orang lain kan seperti itu. Artinya ibadah-ibadahku orang lain tahu. Tapi kalau awak puasa orang tak tahu doh Bapak Ibu. Tak tahu orang doh. Kalau awak berpuasa, kecuali awak nan magi tahu orang kan. Ya bisa sewa bedutonya. Bahkan bulan puasa pun misalnya Bapak Ibu siang hari itu makan awak di kamar misalnya kan, siang hari makan awak di kamar, sudah itu awak lap kadang-kadang mulia awak lain, sudah itu bentuk orang lama-lama kamati besok saya jalan keluar lain. Percaya enggak kalau awak orang kalau percaya enggak orang kalau awak sedang berpuasa? Percaya saya. Karena orang enggak tahu Bapak Ibu. Karena orang enggak tahu. Maka puasa itu memang disembunyikan. Makanya kalimatnya pakai fi'il majhul dia. Kalau itu seorang Hah? kan orang puasa tahu seorang puasa. Baku tahu orang. Wah makan berarti itu, Pak. Nampak dulu. Oh, dia tahu. Itu karena dia tahu. Artinya apa tuh Bapak Ibu? Kan puasa itu kan bersama-sama awak. Iyo, tapi ketika awak benar-benar menunaikan atau tidak, orang enggak tahu dah, Pak. Enggak tahu orang dah kan? Bisa sewa udut-udutonya kan? Tapi kalau yang tahu kan enggak masalah. Nah, tapi nilainya, kenapa nilainya menjadi tinggi? Karena ketidaktahuan orang lain itu. Nah, gitu dia Bapak Ibu. Karena ketidaktahuan orang lain. Tapi kalau orang lain tahu Bapak Ibu, itu akan rentan. Rentan apa? Rentan ria. Rentan ria. Ya karena ingin dilihat, dipandang sebagai orang soleh di hadapan orang lain kan. Nah, coba bandingkan Bapak Ibu, coba bandingkan. Awak sholat 2 rakaat, sholat sunat di rumah awak, kemudian sholat sunat di musaji dicaliak di orang. Sholat sunat di rumah awak dan sholat sunat di musaji dicaliak di orang. Ma yang lama kira-kira durasi waktunya? Coba hitung mana dulu. Coba tanya hati gitu, Pak Ibu. Sambung saya. Iya lah sama. Iya lah Pak. Coba cari lihat Pak. Coba cari lihat Pak. Hitung durasi waktunya Bapak Ibu. Lihat kecenderungan hati. Kalau awak bayinfak Bapak Ibu, mohon maaf, kalau awak bayinfak 5.000, jo bayinfak 50.000, masukan ke celengan, beda enggak rasa-rasa hati? Kadang-kadang Bapak Ibu, kalau 50.000 tuh bakambang-kambangan tuh, datang ke situ. Tapi enggak. Tapi kalau seandainya 5.000 atau apalagi 1.000 rupiah, piti basi lo lah, bawa suruh-suruhan tuh. Artinya apa Bapak Ibu? Itu rentan akan seperti itu Bapak Ibu, rentan. Oh di sekolah enggak ada. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau 200.000 atau 2 juta? Le sama aja. Lah ya alhamdulillah. Iyo niat awak. Iya. Alhamdulillah. Kalau banyak orang mencari awak,
kadang untuk Pak Wak. Ah. Kalau keteknya atau nak dulu Pak. Iya. Itu dalam Ah. dengan Ah. 2000 atau 2005. Iya. Kalau awak pakai infak bajapui enggak Bapak Ibu? Ada enggak infak bajapui ke rumah-rumah? Ada. Nah, yang banyak infak bajapui daripada infak langsung ke masjid ke celengan. Iko infak bajapui dilihat dicatat di Pak Pengurus kuah, iko infak ke celengan sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah sih kok tak ada yang mencatat. Celengan satu Ustaz. Oh celengan saudara. Alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah lah. Jadi dia seperti itu Bapak Ibu. Kecenderungan hati manusia itu, makanya alladzina hum yuraun kan disebutkan oleh Allah. Kalau sholat Bapak Ibu disebutkan oleh Allah kalimat riyanya. Makanya turun. Kenapa turun ayat itu? Alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang riya di dalam ibadahnya. Itu kan terkait sholat tuh. Infak, sedekah, zakat, itu juga riya an-nas surat Al-Baqarah itu. Kenapa Allah sebutkan kalimat riyanya? Karena kecenderungan manusia itu ketika dilihat oleh orang lain akan berbuat berbeda, beramal berbeda dengan yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi ketika perintah puasa turun, tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan riyanya Bapak Ibu. Ini hebatnya perintah puasa itu. Makanya puasa itu riya apa? Perintah puasa itu sirriyah, ibadahnya rahasia, sehingga dia menjadi tinggi nilainya. Nah, ketinggian nilai itu karena kerahasiaannya tadi itu ditunjukkan dengan kalimat kutiba. Dengan memajhulkan dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa, memajhulkan perintahnya di dalam Al-Quran itu konsepnya Bapak Ibu. Itu konsepnya. Oke, lanjut. As-siyam kama kutiba 'alal ladzina, sikit lagi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ya, kenyataannya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, hanya puasa saja yang Allah menyebut umat sebelum kita. Ketika perintah puasa turun, Allah menyebut umat sebelum kita, seolah-olah Allah itu ingin mengingatkan umat sebelum kalian juga berpuasa. Tapi umat sebelum kita sholat enggak Bapak Ibu? Sholat enggak? Sholat. Umat sebelum kita membayar zakat enggak? Bayar zakat. Umat sebelum kita melaksanakan haji enggak? Melaksanakan haji. Tapi silakan cek di dalam Al-Quran, ketika perintah sholat turun, Allah tidak pernah menyebut umat sebelum kita. Tidak ada Allah menyebut umat sebelum kita. Maka Bapak Ibu tidak akan temukan, ini rahasia-rahasia yang ada di surat Al-Baqarah 183 ini. Maka Bapak Ibu tidak akan temukan di dalam Al-Quran perintah, wahai umat Islam, dirikan sholat sebagaimana umat terdahulu juga diperintahkan sholat. Nggak ada di dalam Al-Quran. Wahai umat Islam, bayarlah zakat sebagaimana umat terdahulu juga dituntut zakatnya. Nggak ada di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Wahai umat Islam, melaksanakan haji sebagaimana umat terdahulu juga disuruh untuk melaksanakan haji. Nggak akan kita temukan dalam Al-Quran. Tapi ketika perintah puasa turun, Allah mengingatkan kita, menyebut umat sebelum kita, seolah-olah Allah itu ingin mengingatkan kita. Dalam konteks Ramadan ini, Allah ingatkan kita kepada umat sebelum kita. Nah, kenapa? Kenapa Allah mengingatkan kita kepada umat sebelum kita? Dan itu hanya di perintah puasa saja Bapak Ibu. Di perintah sholat tidak ada. Di perintah sholat tidak ada. Nah, rahasianya ini agak panjang, tapi sekilas saja mau sampaikan dulu. Dalam pertemuan berikutnya insya Allah kita detailkan. Umat sebelum kita itu punya fasilitas penunjang ibadah. Punya fasilitas penunjang ibadah. Kalau itu mereka manfaatkan dengan baik, maka ibadah mereka akan banyak dan sempurna. Apa fasilitas penunjang ibadahnya? Mereka punya fisik yang besar. Mereka punya fisik yang kuat.
mereka juga punya umur yang panjang, bahkan sampai ribuan tahun, 1000 tahun kan. Ya, umat sebelum kita itu punya fisik besar, punya fisik yang kuat, punya badan besar, fisik yang kuat, dan punya umur panjang. Kalau itu mereka manfaatkan untuk beribadah, ibadah mereka pasti akan banyak. Umat Nabi Adam misalnya, umat Nabi Nuh itu 1000 tahun Bapak Ibu. Kalau mereka beribadah selama 1000 tahun itu ibadah mereka akan banyak. Sementara umat Nabi Muhammad berapa umurnya? 60 tahun, 63 rata-rata. 60 sampai 70 tahun dalam hadis Nabi itu kan. Kalau awak misal Bapak Ibu solat, awak solat selama 60 tahun, umat Nabi Nuh solat selama 1000 tahun, mana yang banyak ibadahnya? Tentu banyak umat Nabi Nuh. Ya, tentu banyak umat Nabi Nuh Bapak Ibu. Awak misalnya beribadah, awak zakat Bapak Ibu. Awak zakat awak berapa? 2,5%. Umat Nabi Isa juga dituntut membayar zakat. Zakatnya berapa? 10%. Mana yang banyak zakatnya? Umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa. Nah, awak berpuasa, puasa awak berapa? Sebulan itu pun batang kalo bila mulainya dan bila akhirnya tuh Pak. Nah, bisa kejadian mah Bapak Ibu. Bulan Ramadan kini itu berpeluang itu. Kalau awal Ramadan sama, insya Allah tanggal 28 mulai taraweh kita, tanggal 1 Maretnya itu kita berpuasa. Nah, tapi akhirnya besok kemungkinan besar akan berbeda. Akhirnya besok kemungkinan besar akan berbeda itu, Idul Fitrinya. Bila Idul Fitrinya? 1 Syawal, benar 1 Syawal. Tapi kapan 1 Syawalnya itu? Wallahu alam. Kalau di ilmu hisab sudah keluar tanggal 30 Maret. Tapi kalau dalam ru'yatul hilal tentu mencari bisa hasil ru'yat. Tapi kemungkinan besar Bapak Ibu kalau melihat kondisi hilalnya maka 1 Syawal itu jatuh pada 31 Maret kalau dengan ru'yah. Kalau dengan hisab 30 Maret. Dengan ru'yah 31 Maret. Nah, kita lihat aja besok. Puasa awak cuma sebulan. Nah, sementara umat sebelum kita apakah mereka berpuasa? Iya. Nabi Musa dan umatnya puasa sampai 10 hari. Nabi Daud bahkan 6 bulan. Ama yang banyak puasanya. Tentu banyak ibadah mereka. Dari segi panjangnya waktu mereka lama. Dari segi jumlahnya perintah pelaksanaan ibadah mereka banyak. Nah, tapi Bapak Ibu, nah rahasianya di sini. Puasa kita itu, Ramadan kita itu punya pelipat gandaan pahala. Berbeda dengan puasa-puasa yang ibadah-ibadah umat sebelum kita. Beda Bapak Ibu. Beda. Jadi Ramadan kita itu punya pelipat gandaan pahala. Bahkan nanti setiap Ramadan itu Allah kasih kita kesempatan atau peluang besar untuk melipat gandakan pahala lebih banyak lagi. Khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau beribadah di malam itu, nilai ibadah awak itu setara dengan kita beribadah minimal 83 tahun 4 bulan. Itu 1 malam. Kalau seandainya dapat dia awak 10 kali Ramadan, 10 kali Lailatul Qadar misalnya, berarti 830 tahun. Kalau 20 kali Ramadan, 20 kali Lailatul Qadar kita dapatkan. Berapa tuh? 1600 tahun. Ada umat yang beribadah 1600 tahun? Tidak ada Bapak Ibu. Tapi umat Nabi Muhammad bisa beribadah yang nilainya 1600 tahun. Paham tak Bapak Ibu? Itu hebatnya. Jadi Allah mengingatkan kita kepada umat sebelum kita supaya kita mengingat itu, bahwa umat sebelum kita itu punya peluang ibadah yang panjang, kesempatan yang banyak, sementara kesempatan kita terbatas. Tapi kalau kita manfaatkan yang kesempatan terbatas itu, nilainya lebih tinggi dari umat-umat yang beribadah dalam waktu yang sangat panjang itu. Begitu dia. Oke Bapak Ibu, itu sajalah dulu barangkali untuk pagi ini. Pemancing-mancing
Maka manfaatkanlah kesempatannya itu nanti dengan sebaik-baiknya, tentu dengan cara menyempurnakan ibadah Ramadan yang akan kita kerjakan itu. Bagaimana cara menyempurnakannya dan apa ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan nanti, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pagi ini barangkali cukup. Silakan Ibu. Nisfu Sa'ban itu tanggal berapa? 15, berarti 2 hari itu mah besok. Nah, maka puasalah hari Jumat. Sekarang 13, besok 14. Iya, sekarang itu pertengahan bulan nak. Mau cari kalender tidak? Ada kalender? Tidak ada kalender. Kalender Muhammadiyah. Sekarang tanggal 13 nak? Iya, besok 14. Jumat berarti. Kenapa Bu? Sekarang apa? Yaumul Bait sekarang. Ya, sekarang Yaumul Bait. Iya kan? Nah, nisfu Sa'bannya jatuh pada hari Jumat insyaallah. Ya, Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan nanti ibadah di nisfu Sa'ban. Silakan, Pak. Beliau tanya Ustaz. Iya. Kamu masalah apa yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau orang-orang yang beriman itu Tuhan rakyat Iya. pemerintah. Tapi kalau orang yang kafir atau munafik segala macam itu dengan perantaraan Rasulullah, kan begitu tadi itu. Tapi itu Rasulnya tidak berbeda aja, sifat sifat Tuhan itu adil. Jadi baik ini bahasa kita ini aja Pak. Iya. Baik untuk orang yang kafir maupun kepada orang beriman dengan keadilan Tuhan itu tentu pandangan Tuhan itu harus sama pada orang kafir dan orang yang beriman. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu masalah pentingnya pahala Lailatul Qadar Pak. Lailatul Qadar, apakah sebelum Rasulullah lahir, apakah sudah ada Lailatul Qadar ini Pak? Masya Allah. Sudah Pak? Ya sudah Pak. Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Berarti Allah tidak adil. Kok Allah pakai jarak-jarak pula dengan orang-orang kafir? Ya gitu ya Pak ya? Ya, justru di situlah letak keadilan Allah itu. Justru di situ letak keadilan Allah. Adil itu Bapak Ibu bukan memukul rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya Pak? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bapak Ibu, misal awak punya anak 3 orang, yang satu SD, yang surang SMA, yang surang lailah kuliah, sama awak agih belanjonyo? Enggak kan? Nah, disitulah letak keadilannya. Paham ya Pak? Ya. Oke. Yang kedua, apakah sebelum Rasulullah lahir itu Lailatul Qadar sudah ada? Belum. Lailatul Qadar itu ada setelah ayat Lailatul Qadar itu diturunkan. Berarti setelah Muhammad menjadi nabi dan turun ayat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, taib. Cukup barangkali Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita sudah lewat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.